Salam teman-teman, saya menyampaikan hasil tugas UAS hermeneutika yang saya ambil dari ayat firman Tuhan, pilihan sendiri. Yang pertama Khotbah pasal 4 ayat 9. Di sini saya mengambil 5 versi. Yang pertama terjemahan lama, bahwa orang dua baik daripada seorang orang karena sedaplah bagi mereka itu hasil pekerjaannya. Terjemahan baru, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Di bahasa Indonesia masa kini, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Firman Allah yang hidup, jika dua orang bekerja sama akan dapat menyelesaikan lebih banyak daripada satu orang saja bekerja 2 kali, karena berdua dapat mencapai hasil yang lebih baik. KJV, lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Di sini saya mengambil kesimpulan dari 5 versi ini, yaitu sejak awal Allah sudah menetapkan manusia sebagai makhluk sosial. Sejak semula kesendirian bukanlah ide yang baik. Manusia diciptakan untuk saling mengasihi dan menjaga. Kebersamaan semacam ini seharusnya lebih kuat dan perlu dalam relasi antar orang Kristen, karena mempersatukan kita adalah kasih Kristus sendiri. Kita harus mengasihi orang lain seperti Allah dan Kristus sudah mengasihi kita. Jika kebersamaan secara umum saja sudah sangat indah, apalagi kebersamaan di dalam darah Kristus. Kita harus mulai belajar mengenal orang lain yang Allah tempatkan di sekitar kita, membuang sikap egois, dan mulai belajar berbagi hidup dengan sesama. Ya, kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk mematikan egoisme dan keacuhan dalam diri kita, untuk menggantinya dengan kepedulian dan kasih. Yang kedua, Matius pasal 6 ayat 34. Di sini juga saya mengambil 5 versi. Terjemahan lama, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hal esok hari, karena esok hari itu ada khawatirnya sendiri. Cukuplah tiap-tiap hari ada dengan kesusahannya sendiri. Terjemahan baru, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahasa Indonesia masa kini, oleh sebab itu janganlah khawatir tentang hari esok, sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Firman Allah yang hidup, jadi jangan khawatir akan hari esok. Esok pun Allah akan memelihara kalian. Hari ini cukup banyak kesusahan dan hal yang harus kalian pikirkan. KJV, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa kata kesusahan berarti buruk, sehingga dapat dilihat bahwa segala sesuatu yang tampak tidak baik, misalnya kesusahan atau persoalan. Hal ini mungkin terjadi setiap hari. Allah tidak pernah berjanji untuk memberikan kehidupan yang tanpa tantangan dan kesulitan. Ia hanya berjanji bahwa Ia mengetahui dan memenuhi kebutuhan kita. Dengan menyadari bahwa setiap hari memiliki kesusahannya sendiri, kita tidak harus mengkhawatirkan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Dapat kita lihat dalam ayat 34a. Mengkhawatirkan hari besok adalah sebuah kebodohan. Pada saat kita khawatir tentang hari besok, kita sebenarnya sedang menambah persoalan. Kesusahan besok telah ditambahkan pada hari ini. Semakin banyak hari di depan yang kita khawatirkan sekarang, semakin banyak pula kesusahan kita sekarang. Mengkhawatirkan hari besok juga merupakan kebodohan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Seringkali persoalan yang kita khawatirkan tidak terjadi, padahal kekhawatiran itu sudah menambah persoalan bagi kita. Seringkali persoalan yang dikhawatirkan ternyata berbeda dengan realitanya. Kita mungkin akan berhadapan dengan persoalan lain yang tidak terduga, padahal kita sudah terlanjur membiarkan diri dikuasai ketakutan oleh persoalan yang lain dalam pikiran kita.
Tidak ada keuntungan sama sekali di dalam kekhawatiran. Ini bahkan hanya menambah persoalan bagi hidup kita. Yang perlu untuk dilakukan adalah menjalani kehidupan setiap hari dengan penuh iman dan persandaraan kepada Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.